Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Reza Nurevansyah. Saya dari Universitas Negeri Surabaya sebagai mahasiswa pertukaran mahasiswa di Universitas Negeri Medan. Dalam menjawab persoalan mengenai smart economy in smart city yang begitu kompleks, perlu diketahui smart economy merupakan ekonomi yang melibatkan inovasi dan teknologi. Ekonomi ini menciptakan suatu kolaborasi dan kerjasama dalam proses produksi, konsumsi, dan distribusi. Ekonomi yang akan memberikan efisiensi dalam setiap aktivitas ekonominya dan berfokus pada energi terbarukan yang berorientasi pengurangan karbon dioksida. Namun, dalam mewujudkan smart economy tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Ada beberapa tantangan dalam mewujudkan smart economy, utamanya di Indonesia. Tantangan yang pertama merupakan tidak jelasnya pemberlakuan dan penentuan standar pelayanan di perkotaan yang ada di Indonesia. Hal itu berimplikasi pada perkembangan smart economy di berbagai kota di Indonesia berbeda dan memiliki permasalahan yang kompleks. Lalu, masalah rendahnya daya saing, produktivitas, serta belum berkembangnya ekonomi lokal di Indonesia. Hal itu juga merupakan dampak dari kualitas pendidikan di Indonesia, serta literasi kewirausahaan bagi pengusaha lokal yang masih kurang. Tak hanya itu, masih banyak seperti aparatur sipil atau pemerintahan yang tidak kompeten karena kualitas dan kapasitas aparatur atau pemerintah yang masih rendah dan berjiwa koruptif. Dalam mewujudkan smart economy akan memerlukan modal yang cukup besar. Kadang di berbagai kota di Indonesia masih diberatkan karena pendanaan dan modal, yang mana sebenarnya bisa dicari solusinya oleh pemerintah kota. Namun kadang pemerintah enggan mencari solusi pendanaan karena takut resiko pinjaman modal dan kekurangan kompetensi dari si pemerintah. Lebih luas lagi mengenai karakteristik produktivitas dan kualitas kinerja sumber daya manusia di Indonesia yang juga masih rendah dan jauh dari produktivitas SDM yang optimal. Misalnya saja kita bandingkan dengan Cina, di mana SDM-nya mampu bekerja lebih cepat dan efisien waktu. Dan masih banyak lagi tantangan teknis dalam mewujudkan smart economy, seperti halnya permasalahan ketersediaan dan manajemen data informasi, keamanan, infrastruktur, teknologi yang tertinggal, lalu adaptasi sosial terhadap penggunaan teknologi di masyarakat yang tidak berjalan dengan baik, dan pengembangan apps masih lamban dari negara lain, dan pengelolaan potensi kriminal dari efek urbanisasi yang tidak tercover pemerintah. Walaupun banyak sekali tantangan dan tugas rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah dalam mewujudkan smart economy di Indonesia masih memiliki peluang besar dalam mewujudkan smart economy, terutama karena bonus demografi di Indonesia. Di Indonesia sendiri, bonus demografinya mulai ditunjukkan dengan dominasi Gen Z. Dapat dilihat dari sensus penduduk 2020 oleh Badan Pusat Statistik, yang komposisinya didominasi Gen Z sebesar 27,94%. Dan generasi milenial yang digadang-gadang menjadi motor penggerak masyarakat saat ini, jumlahnya berada sedikit di bawah Gen Z, yaitu sebanyak 25,87% dari total penduduk Indonesia. Itu artinya keberadaan Gen Z memegang peran penting dan memberikan pengaruh pada perkembangan Indonesia saat ini dan nanti. Gen Z sendiri memiliki beberapa karakteristik unik ya, seperti yang dideskripsikan pada bukunya David and Jonan Stillman. Ada karakteristik unik dari Gen Z ini, yaitu phygical atau dikenal physical dan digital, yaitu generasi yang tumbuh di era digital. Jadi ini adalah anak kandung dari digital. Lahirnya itu dengan adanya perkembangan digital, sehingga dalam hidupnya itu tidak bisa terpisah antara dunia fisik dan maya atau digital. Anak Gen Z ini juga sangat cerdas ya dalam bersosialisasi di taraf penggunaan teknologi informatika atau digital. Dan dalam survei yang dilakukan oleh David, sebanyak
1% responden memilih pekerjaan itu berdasarkan kecanggihan teknologi yang ada di suatu perusahaan. Generasi yang sudah hidup dengan teknologi ini akan sangat berkontribusi dalam mewujudkan smart economy, utamanya dalam menciptakan ekonomi kreatif. Tidak hanya demografi saja, ada beberapa potensi pengembangan smart economy seperti halnya pembangunan kawasan Silicon Valley di Indonesia ya, seperti yang ada di Bukit Algoritma itu di Sukabumi, dan banyak co-working space di kota-kota di Indonesia juga mendukung pengembangan potensi sumber daya manusia dalam mewujudkan smart economy. Dalam mewujudkan smart economy in smart city juga penting memperhatikan pengelolaan sampah yang berkelanjutan, seperti halnya artikel yang membahas mengenai pengelolaan sampah di Inggris. Artikel terbitan MDPI dengan judul A Smart City Economy Supported by Service Level Agreement, A Conceptual Study into the Waste Management Domain, di mana pengelolaan sampah cerdas ke depan menggunakan Smart Waste Management atau SWM, di mana sistem collection dalam pengambilan sampah yang berjadwal dan memanfaatkan sensor kapasitas tempat sampah. Aktivitas sebuah kota akan menghasilkan limbah yang mana terdiri dari beberapa macam jenis limbah, baik limbah rumah tangga, industri, dan lainnya. Sistem SWM ini memberikan efisiensi waktu dan tenaga dalam mengambil sampah. Di Inggris dilakukan dengan memasang sensor di tempat sampah yang dimiliki rumah tangga ataupun industri yang bermitra dengan penyedia jasa. Bahkan ada juga skema kolektif tempat sampah dengan tetangga, gunanya untuk menghemat biaya pemasangan sensor. Pemasangan sensor ini ditujukan untuk men-tracking tempat sampah yang siap diangkut dan menunjukkan lokasinya. Jadi pengangkutan sampah akan efisiensi dari biaya operasional SDM pengolah sampah dan berkontribusi pada pengurangan gas CO2 dengan memotong jalur penjemputan yang secara tepat dengan tracking yang diberikan sensor kepada petugas. Di Inggris sendiri, pembayaran kepada perusahaan layanan pengelolaan sampah ini dilakukan pemerintah dengan membayar ke penyedia jasa dan masyarakat dipungut pajak. Dan untuk meningkatkan permintaan, itu bisa juga dengan skema yang berkontribusi, maka membayar pajaknya dikurangi atas nilai partisipasi. Dan yang belum berpartisipasi itu akan dikenai pajak penuh. Di Inggris, pemotongan pajak didasarkan frekuensi masyarakat yang berpartisipasi mengatur ya jadwal penjemputan sampah. Semakin sering maka potongan semakin kecil, dan semakin jarang atau menghasilkan limbahnya sedikit dan frekuensi penjemputannya rendah maka potongan akan besar. Nah, cara pembayaran ini sebenarnya fleksibel, bisa dengan cara yang lainnya atau bisa juga dengan penyedia jasa membeli sampah masyarakat. Namun umumnya sampah yang tidak ekonomis tidak diolah dan ditimbun di TPA. Sedangkan model ini sampah diolah hingga seminim mungkin residunya atau zero waste to landfill. Untuk sensor di Inggris sendiri bisa dibeli atau disewa bulanan. Di Indonesia sebenarnya sudah ada perusahaan pengolah sampah, itu Waste for Change. Bahkan Gojek juga sudah menjadi member dan menerapkan zero waste to landfill ya. Dan di Inggris ada penilaian frekuensi sampah yang berkaitan dengan skor yang mempengaruhi pembayaran pajak. Model ini ditujukan untuk menekan produksi sampah yang berlebihan. Terima kasih.